Allah menyuruh kita supaya berteman dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Salah satu yang membuat kita akan bahagia hidup itu, kata Rasulullah, al-hulata'u as-solihin. Kalau kita punya lingkungan teman-teman yang soleh, akan terjaga, Pak. Kalaupun keilmuan kita terhadap tauhid itu kurang, tapi karena kita berada di lingkungan orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, terjaga kita, nggak tersesatkan oleh pikiran-pikiran yang aneh, yang nyeleneh tadi. Dalam kaitan yang lain, Rasulullah menyatakan kalau kita berteman dengan orang tukang minyak wangi akan kebau wanginya. Kalau berteman dengan orang yang tukang besi akan kecium bau hangusnya. Ini sebenarnya kan bahasa-bahasa ungkapan untuk memotivasi kita agar kita punya nanti energi eksternal yang bisa menguatkan internal kita dalam kaitan menguatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, jadikanlah lingkungan al-muhajirin ini sebagai spiritual partner. Masing-masing kita ini karena sudah terikat satu sama lain hati kita dalam majelis, maka jadilah teman yang soduk, teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan, teman yang saling meluruskan ketika ada yang bengkok. Itu. Kata Nabi, teman yang baik, teman yang suka mengingatkan, bukan yang suka memuji terus atau sebaliknya menyalahkan terus. Jadi insya Allah kita bisa melakukan yang kedua tadi Jadikan Masjid Al-Mujahirin ini sebagai bi'ah, sebagai lingkungan yang solehah, yang bisa membuat kita terjaga kebaikannya. Kebaikan hubungan kita dengan Allah, juga kebaikan hubungan kita dengan sesama manusia. Ada dua lagi, itu nanti aja. Ada 4 advice yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Tapi 2 aja itu kalau dilakukan, insya Allah sudah membantu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Pak Ustaz tadi bahwa bumi dan seisinya adalah milik Allah dan tidak boleh melakukan kerusakan. Tapi sementara kita melihat bagaimana kondisi Palestina, Pak Ustaz, sama Israel yang begitu menzalimi, menyakiti. Yang kami tanyakan, kok ini dibiarkan sama Allah gitu ya, Pak Ustaz? Ini kan kalau kita melakukan sesuatu kayaknya kesal sekali, Pak Ustaz. Termasuk orang-orang yang dulu di antara kita ini kok dibiarkan, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kita akan bertanya seperti itu kenapa seolah-olah dibiar? Nah, jawabannya di surah Al-Baqarah ayat 214, Pak. Al-Baqarah ayat 214. Kita lihat, nggak apa-apa ya? Kita bacakan ya. Ini nggak apa-apa nih waktunya. Ya, nih kita lihat nih ya. Makanya kan salah satu tadi kekuatan tauhid, pemanahan yang benar terhadap tauhid, kita harus berhujjah kepada Allah, harus percaya kepada Allah, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah nggak mungkin menjalimi hambanya, betul? Ya, baik. Ya, kita lihat ayat ini. Ini ayat ini menggambarkan tentang bagaimana kondisi Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, ketika berjuang menegakkan Islam di Madinah. Amhasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ya, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang telah dialami orang-orang sebelum kamu dahulu, sebelum umat-umat Rasulullah. Masadhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Ya,
mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan guncangan yang sangat hebat dengan berbagai cobaan itu. Hatta yaqula Rasul, sampai-sampai Rasulullah walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya bertanya nih Pak, sama pertanyaannya dengan Pak Sandi. Mata Nasrullah, kapan sih pertolongan Allah itu datang? Kok dibiarin aja? Rasulullah ada babak belur, sahabat ada babak belur. Ada sahabat yang disetrika punggungnya oleh besi panas. Kabab bin Al-Arz itu dia pandai besi Pak, yang suka bikin pedang dan lain sebagainya. Ketika diketahui masuk Islam didatengin, dia lagi bakar besi, didatengin, lalu kemudian diangkat beramai-ramai, ya, dilantangin gitu ya. Lalu salah seorang mengambil besi, disetrika besinya ke punggungnya. Kira-kira enak apa enggak? Hah? Allah. Bilal, cerita Bilal kan? Tahu? Kok dibiarin sama Allah? Dia kan sudah beriman. Kok dibiarin sih Rasulullah? Rasulullah kan orang yang dikasih, yang paling dikasihi oleh Allah, betul? Sampai Rasul sama orang yang beriman nanya mata Nasrullah itu artinya apa? Cobaannya udah ke ubun. Betul nggak betul? Tapi Allah menjawab dengan sangat ini sederhana sekali. Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pak, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi manusia. Kita kan lama amat apa tuh ya, cepatnya itu ukurannya kan apa yang terjadi di dunia. Tapi hakikatnya katanya wa inna yawman inda rabbika ka'alfin sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sebenarnya 1000 tahun di sisi kamu. Sekarang sudah berapa? Hampir 1 tahun ya. 1 tahun Palestina dibombardir oleh Israel sampai hancur-hancuran kayak gitu. Kalau dihitung dari hadapan Allah baru berapa? 1 tahun dibanding 1000 tahun berapa Pak? Baru 0,00. Sebentar apa udah lama? Baru sebentar apa udah lama diujinya sama Allah? Nah ini kadang-kadang kita menggunakan pendekatan logika ansih kita kayak gitu. Kita tidak melihat di balik itu. Coba kita lihat di balik itu ya. Nah sekarang ini perbandingan waktunya. Sekarang kita hakikatnya kita bicara. Saya punya binaan, kalau tidak dikatakan murid lah, tapi dia beliau mengaji dengan saya, ya. Kemudian sekarang sudah saya alihkan gurunya ke teman saya. Beliau suatu saat menjemput anaknya dari pesantren di Cirebon. Anaknya nyantri, anaknya 4. Ya, yang satu sudah selesai sedang pengabdian di pesantren yang lain. Karena liburan dijemput. Nah, karena orang tuanya jemput, si kakak ini yang lagi tugas di pesantren lain karena mau pulang ikut. Ya, balik ke pesantren. Pulang dari Cirebon di Cipali kecelakaan. 3 anaknya meninggal. Yang satu luka lumayan berat, dianya juga lukanya cuma luka ringan, dia doang. Istrinya panggangnya patah ini ya, keluar dari mobil, jadi terbalik mobil. Ngenes nggak Pak? Prihatin, sedih. Itu yang kita rasakan. Saya juga begitu. Tapi ketika saya datang, saya sampaikan, alhamdulillah jamaah saya ini luar biasa kesabarannya ya. Waktu
waktu saya datang itu tegarnya luar biasa. Ini masih dibalut kepalanya. Saya katakan, ya, insya Allah Allah sedang menyiapkan surga yang terbaik untuk antum. Anak-anak antum ini sekarang sudah berada di taman surganya Allah. Kita ngelihatnya kan kematian memprihatinkan, tapi ternyata ketika anak-anak itu dihadiahi surga sama Allah, kira-kira senang nggak? Senang nggak? Kalau dia tumbuh sampai dewasa jadi orang durhaka kepada Allah, kira-kira gimana? Nah, orang tua derajat enggak ketika anaknya masuk surga, kira-kira nanti dia ngajak orang tuanya ke surga enggak? Masukkan salah satu yang bisa memberikan syafaat nanti, ya, diizinkan oleh Allah untuk menolong orang dari azab neraka bisa masuk surga itu anak terhadap orang tuanya. Apalagi anaknya hafal Quran, apalagi anaknya lulusan pesantren lagi, menimba pesantren lagi, menimba ilmu di pesantren, kira-kira anaknya baik ya? Taat sama Allah nggak tuh? Ada yang belum balik lagi. Nah, jadi kalau kita bicarakan seperti itu, kelihatannya miris, kita melihat Palestina dibombardir, hancur, tubuh ini dibom dan seterusnya. Tapi ketika mereka masuk surga, kita yakin nggak mereka masuk surga? Yakin. Orang pasti kalau Allah menyatakan, jangan kamu menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu, mati syahid itu mati enggak, mereka hidup, yurjabun, bahkan dengan memperoleh banyak rezeki. Baik, asbabul ayat ini terjadi pada perang Badar. Setelah perang Badar, banyak sahabat yang syahid, ya kan, dalam perang Badar itu. Kan menang tuh, tapi kan sekian banyak sahabat syahid. Nah, sahabat yang syahid ini ketika mengetahui dia enggak mati, dia hidup di alam lain yang kita ketahui. Ini kalau bisa diilmiahkan nih, jamaah rahimakumullah, bisa dibuktikan di mana hidupnya orang-orang yang mati syahid itu orang masuk Islam semua, orang beriman semua kepada Allah, dirahasiakan oleh Allah. Tapi Allah menyatakan bal ahya, enggak, mereka enggak mati, mereka hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurjakun, dengan banyak memperoleh rezeki. Ini dialami oleh sahabat yang mati syahid di perang, minta sama Allah, ya Allah, hidupkan dong kami lagi ke dunia, kami akan berjihad lagi di jalanmu agar kami terbunuh kembali, syahid kembali, lalu hidupkan kami kembali, kami akan berjihad kembali supaya kami bisa syahid kembali. Ya nggak bisa, mati cuma. Apa kata mereka? Kalau gitu kabarkan berita kami yang luar biasa ini kepada saudara kami yang masih hidup. Turunlah ayat ini, memberitakan tentang kondisi. Nah, kalau gitu Allah membiarkan kan? Hah? Atau sebaliknya, Allah mengapresiasi kan? Mengapresiasi. Jadi jangan dilihat di balik itu, jangan. Dunia memang akan hancur, gak perlu dipikirin. Kita juga akan hancur, rumah kita juga akan hancur nanti cepat atau lambat dalam kondisi. Betul apa betul? Enggak usah disedihin, itu yang disedihin kalau kita masuk neraka nanti, kalau kita mati dalam subul khaw, kalau kita menjadi orang kafir ketika mati. Demikian, Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab ya. Gimana? Cukup ya? Selesai. Baik, jamaah terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf kalau mungkin agak panjang bahasanya. Kalau saya juga begini, telah terus ya. Ya mohon maaf ya. Mudah-mudahan keridhaan jamaah bisa menambah pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Khususnya kalau ada saya kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah dari apa yang saya sampaikan ini, baik ayat yang dibaca ataupun apa yang dijelaskan. Kalau memang benar salah, Anda yakin itu salah, nggak usah diikuti. Tapi kalau memang benar, maka yakini kepada itu datang dari Allah. Mari kita laksanakan.
Makanya ayo kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.